Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan beranggotakan Beliana Mustika Wiradiputra, Fahrul Agustin, dan saya sendiri Rani Maharani. Saya akan membahas tentang perencanaan proyek. Perencanaan adalah suatu tahap dalam manajemen proyek yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan sasaran sekaligus menyiapkan segala program teknis dan administratif agar dapat diimplementasikan. Tujuan perencanaan adalah melakukan usaha untuk memenuhi persyaratan spesifikasi proyek yang ditentukan dalam batasan biaya, mutu, dan waktu, ditambah dengan terjaminnya faktor keselamatan. Perencanaan proyek adalah bagian dari manajemen proyek yang berhubungan dengan pembagian, pengalokasian, dan penjadwalan pekerjaan. Tahap-tahap perencanaan proyek yaitu penentuan tujuan proyek dan kebutuhan-kebutuhan untuk mencapai tujuan, mengidentifikasikan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, organisasi proyek yang dirancang untuk menentukan departemen-departemen yang ada, yang diperlukan, dan manajemen yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pekerjaan yang ada. Jadwal setiap aktivitas, kapan aktivitas dimulai dan kapan aktivitas harus selesai. Mempersiapkan anggaran dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan setiap aktivitas, dan mengestimasi waktu, biaya, dan performasi penyelesaian proyek. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beliana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjadwalan proyek. Pengumpulan informasi dikumpulkan pada bulan Oktober minggu ke-1 dan ke-2. Perancangan prototipe dari November minggu ke-2 hingga November akhir. Pembuatan program dari November akhir hingga Desember minggu ke-3. Pengadaan alat dan bahan pada bulan Oktober minggu kedua sampai minggu akhir. Perencanaan sistem dan modul dari Oktober minggu akhir hingga November minggu ketiga. Pengujian prototipe dari Desember awal hingga Desember akhir. Interpretasi hasil uji Desember minggu ketiga hingga Desember minggu akhir. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fahrul Agustin dari kelompok 5 kelas SI 5B. Sini saya akan menjelaskan tentang organisasi proyek. Baik di sini manajemen proyek konstruksi harus melalui suatu perancangan seperti organisasi, diarahkan, kemudian dikoordinasi dan dikontrol dengan baik agar tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Manajemen proyek tersebut perlu diberi wadah dalam suatu organisasi tertentu. Oleh karenanya, berikut ini kami jelaskan mengenai susunan struktur organisasi proyek beserta jabatan-jabatan yang ada di dalamnya. Berikut dengan tugas dan tanggung jawabnya. Bisa dilihat di gambar. Yang pertama di gambar ada pimpinan yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sebelah kiri sistem analis, terus programmer. Kemudian hasil prototipe aplikasi atau sistem informasi. Yang pertama ada analis. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan dari software yang akan dirancang dan dibuat, meliputi analisis fungsi proses yang dibutuhkan. Di antaranya ada analisis output, analisis input, dan analisis kebutuhan. Yang kedua ada desain. Pada tahap ini dilakukan perancangan software yang bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang seharusnya dikerjakan oleh software dan bagaimana tampilannya. Meliputi rancangan output, rancangan input, rancangan struktur dan data yang digunakan,
Selanjutnya rancangan struktur software dan rancangan algoritma software. Kemudian selanjutnya ada coding atau codingan. Pada tahap ini dilakukan proses coding atau pembuatan software. Pembuatan software dipecah menjadi beberapa modul yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Selanjutnya testing. Dalam tahap ini jadi dilakukan penggabungan modul-modul yang telah kita buat dan dilakukan pengujian atau testing. Jadi pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan apakah masih terdapat kesalahan atau tidak. Selanjutnya ada maintenance. Maintenance tahap ini merupakan tahapan akhir dalam model waterfall. Software yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan atau bisa disebut maintenance. Pemeliharaan ini termasuk memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya pada saat pembuatan bisa dibilang aplikasi ya. Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru. Mungkin ya gitu ya presentasi dari saya.